Yang kemarin 25 Agustus. 25 Agustus yang kerusuhan di Jakarta. 25 Agustus 2025. Itu dideteksi oleh Presiden oleh Presiden Prabowo, ternyata itu aktor intelektualnya geng Solo. Bukan, oh ya geng Mulyono kok, geng Solo. Itu skenarionya itu yang itu mahasiswa. Qadarullah yang mati ojol. Akhirnya berubah. Padahal skenarionya kalau mahasiswa yang mati, gedung DPR hancur. Ya kan? Tidak tahunya ojol yang mati. Akhirnya berubah. Yang dihancurkan Brimob. Ya kan? Markas Brimob. Sama Polda Metro Jaya, kepolisian. Nah, itu. Akhirnya sampai akhirnya menyerambat ke seluruh daerah. Bakar-bakaran. Akhirnya, alhamdulillah, Pak Prabowo langsung cekatan. Semua dijaga militer, Pak. Dari Kostrat. Kan ribuan itu pasukan Kostrat. Polisi nggak ada yang muncul. Alhamdulillah aman, gagal. Malang dijadikan untuk kudeta yang kedua, gagal. Alhamdulillah, Allah selamatkan Indonesia. Jadi ternyata sejarah berulang. Dari genealogisnya ini akhirnya nanti muncul lagi nanti Nasakom jilid 2 sudah. Nasakom jilid 2 sudah, dan nanti akan muncul Nasakom jilid 3. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kembali lagi ke laptop. Jadi Haji Umar Said Cokro Aminoto bersama Haji Saman Hudi, bersama Haji Agus Salim. 3 serangkai. Di Kampung Batik, Laweyan. Beliau mencoba untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Dan perjuangan tatbikus syariah itu juga dimotori oleh 3 tokoh ini. Dari Kampung Batik, Laweyan. Jadi Haji Umar Said Cokro Aminoto itu mengawali, beliau sudah tahun 1905 itu sudah mengobarkan jargon. Apa? Semurni-murninya tauhid, setinggi-tingginya ilmu, dan sepandai-pandainya siasat. Ini maknanya cukup dalam sekali. Artinya apa? Haji Umar Said Cokro Aminoto itu sudah menggaungkan, kalau kita ingin diberikan kemenangan, al-falah, kemenangan dari sisi Allah, murnikan tauhidnya. Murnikan tauhidnya. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Kemenangan itu datangnya dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi syarat mutlak kalau kita ingin diberikan kemenangan dari sisi Allah, tauhid, murnikan. Jangan sampai terkontaminasi dengan segala macam bentuk-bentuk kesyirikan. Setinggi-tingginya ilmu dan sepandai-pandainya siasat. Masya Allah. Itu dikorbankan oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto. Kemudian tanggal 15 Januari 1926 ada yang sudah lahir. 1926. Baik. Itu Haji Umar Said Cokro Aminoto memasukkan idenya itu di koran Hindia Baru. Korannya penjajah. Tapi bahasanya disamarkan. Ya kan? Padahal ini adalah inti daripada surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya Allah berfirman pada para malaikatnya, aku ingin menjadikan di muka bumi ini menciptakan di bumi ini seorang khalifah.
Ini sudah dikobarkan oleh Haji Umar Said Cokroaminoto. Tapi bahasanya ketika di koran Hindia Baru, bahasanya begini. Bila umat Islam tidak memiliki khalifah, maka seolah-olah badan tidak berkepala. Nah, itu. Jadi ini artinya apa? Kepemimpinan itu sangat urgent, penting sekali. Bahkan kalau kita buka kitab-kitab sirah nabawiyah, Yaumil Isnin, 12 Rabiul Awal, di penghujung waktu duha. Saat itu Rasulullah meletakkan kepala beliau di atas dada istrinya, Aisyah radhiyallahu anha. Ternyata saat itu Rasulullah sedang menghadapi naza, sakaratul maut. Sampai di penghujung waktu duha, Rasulullah wafat. Yang menjadi pertanyaan kita, kenapa jenazah Rasulullah tertunda pemakamannya? Padahal selama kehidupan Rasulullah, itu kan seringkali memberi wasiat. Ada 3 hal yang harus dipercepat. Apa? Bayar hutang. Yang kedua, memakamkan jenazah. Yang ketiga, menikahkan gadis. Itu Rasulullah memberi wanti-wanti kepada umatnya. Segerakan, segerakan, segerakan. Tapi kenapa jenazah Rasulullah tertunda pemakamannya? Gara-gara kepemimpinan. Sehingga ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an diangkat menjadi khalifah pertama, baru jenazah Rasulullah dimakamkan. Berarti kepemimpinan di dalam Islam itu sangat penting. Sampai Jenderal Gatot Nurmantio masih menjabat sebagai Panglima TNI. Setelah itu beliau pensiun. Dipensiunkan sebelum pensiun itu. Ya, didel sama Mulyono. Gara-gara muter film PKI. G30 SPKI. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kata Jenderal Gatot Nurmantio. Untuk membeli Indonesia, itu Cina menyiapkan 50 triliun. Nah, ketika saya dipanggil Pak Jenderal Gatot Nurmantio di sebuah hotel di Surabaya, saya tanya, Pak Jenderal Gatot, untuk siapa 50 triliun itu? Ustaz, itu untuk bayari ketua-ketua parpol. Ya. Indonesia sudah terbeli 50 triliun. Sudah selesai. Tapi untuk menghadapi pemimpin ideologis, untuk menghadapi Anies Baswedan, Cina menyiapkan 500 triliun. Dan itu masih kurang. Sehingga akhirnya Mulyono menjual 3 BUMN. Salah satu diantaranya pabrik kertas Leces Probolinggo. Itu dijual 3 BUMN oleh Mulyono, dijual murah-murah. Untuk menambahi 500 triliun. Nah itu. Jadi apa yang diungkap oleh Haji Umar Said Cokroaminoto, kita baru dong ketika Pilpres 2019, 2024 itu baru ngeh. Ternyata pemimpin ideologis itu lebih berbahaya daripada Indonesia. Itu di mata Cina. Ini yang harus kita pahami. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kalau kita lihat sejarah, begitu Haji Umar Said Cokroaminoto bersama Haji Samanhudi
Dan Kiai Haji Agus Salim mendirikan Serikat Dagang Islam, SDI, yang kemudian berubah jadi SI. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Saya mulai dari yang pergerakan soft, yang dimotori Madam Blavatsky. Dia masukkan orangnya, yaitu namanya Liberton. Ini orangnya. Dia sebarkan ajaran teosofi, yang akhirnya dikembangkan oleh Profesor Dr. Nurholis Majid. Ini cikal bakal munculnya pluralisme, satu keyakinan yang menganggap semua agama sama. Yang akhirnya lahirlah Islam Nusantara. Terus akhirnya ditopang oleh PWLS ya. PWLS. Dan promotor pendanaannya adalah Aguan. Dengan biaya 20 triliun. Berjalan tidak sampai sekarang? Jalan. Seluruh Indonesia. Jadi cikal bakalnya itu Liberton. Ajaran teosofi. Artinya apa? Agama-agama di Indonesia itu harus di cleaner, dicuci. Itulah ajaran teosofi. Sehingga muncullah akidah pluralisme, keyakinan semua agama sama. Padahal itu jumhur ulama ahlus sunnah sudah sepakat. Tidak ada ikhtilaf di kalangan para ulama-ulama akidah. Kalau umat Islam menerima akidah pluralisme, itu masuk nawakidul Islam, batal Islamnya, gugur syahadatnya, gugur imannya. Tidak hanya pluralisme, salamnya juga pluralisme. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi, om, santi, salam kebajikan, nano budaya, salam kebajikan. Ya. Kalau ditambahi, kalau di Malang, salam satu jiwa. Ya. Terus ditambahi lagi sama Ibu Megawati, salam Pancasila. Sudah lengkap. Alhamdulillah, Majelis Ulama mengeluarkan mengadakan istimewa di Belitung, Sumatera. Sudah berani. Jadi Majelis Ulama sudah mengeluarkan fatwa tahun 2005, pluralisme agama haram hukumnya. Sekularisme, liberalisme haram hukumnya. Dan terakhir, istimewa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia di Belitung, Sumatera, terakhir kemarin mengeluarkan fatwa salam pluralisme agama haram hukumnya. Tegas ulama. Tapi masih ada embel-embelnya itu. Kecuali untuk kenegaraan. Jadi si rodo kurang tegas. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, dari Liberton lahirlah Budi Utomo. Jadi ternyata Dr. Steven, pakar sejarah dari Belanda, nulis buku, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya Thariqat Mason Bebas dan Masyarakat di Hindia Belanda dan Indonesia, tahun 1764 sampai 1962. Makanya pengurus Budi Utomo mayoritas amtenar. Apa amtenar? Pegawai negeri Belanda, digaji oleh penjajah. Mayoritas pengurus Budi Utomo itu pegawainya penjajah, digaji oleh penjajah. Tiba-tiba, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat perbandingannya, ya, perbandingan antara organisasi Serikat Islam dan organisasi Budi Utomo,
Organisasi Serikat Islam itu tujuannya untuk Indonesia Raya dan untuk Islam Raya dan Indonesia Raya. Sementara Budi Utomo itu untuk menggalang kerjasama memajukan Jawa dan Madura saja. Itu tujuannya. Sementara anggaran dasarnya dari bahasa, Serikat Islam anggaran dasar pembangunan rumah tangganya ditulis dengan bahasa Indonesia. Sementara organisasi Budi Utomo itu di anggaran dasar anggaran rumah tangganya ditulis dengan bahasa Belanda. Karena mayoritas pengurusnya pegawai Belanda. Bagaimana sikap organisasi terhadap penjajah? Serikat Islam non-kooperatif, anti penjajahan. Sementara Budi Utomo kooperatif, menerima penjajahan. Kemudian bagaimana sikapnya, perjuangannya? Serikat Islam memperjuangkan Islam. Sementara Budi Utomo anti-Islam politik dan anti-Arab. Makanya sekarang penerusnya PWLS. Ini penerusnya, sejarah itu berulang. Ini Allah sendiri yang mengabarkan. Kemudian dari sisi organisasi, Serikat Islam berjuang sampai Indonesia merdeka. Sementara organisasi Budi Utomo bubar 1935. Kenapa? Ternyata organisasi Budi Utomo tanggal 11 Januari 1918 menedarkan buletin namanya Jawi Hisforo. Isinya apa? Rasulullah SAW itu pezina dan pemabuk. Jadi organisasi pergerakan nasional pertama kali yang melecehkan Rasulullah di Indonesia adalah Budi Utomo. Dan dokumennya sampai sekarang disimpan oleh Profesor Ahmad Mansur Suryanegara, guru besar ilmu sejarah Universitas Padjadjaran Bandung. Ini orang disimpan. Sehingga akhirnya Haji Umar Said Cokroaminoto beliau bangkit. Kenapa? Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Ini hadis sahih riwayat Bukhari wa Muslim. Belum sempurna iman seseorang di antara kalian hingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anak-anaknya, wan nasi ajma'in, dan manusia seluruhnya. Sehingga akhirnya Haji Umar Said Cokroaminoto bentuk laskar Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan perlawanan terhadap organisasi Budi Utomo. Langsung Pak, bentuk laskar-laskar. Di Solo kan banyak laskar-laskar. Akhirnya Haji Umar Said Cokroaminoto langsung mimpin perlawanan terhadap organisasi Budi Utomo. Akhirnya organisasi Budi Utomo bubar 1935. Karena dilawan oleh Haji Umar Said Cokroaminoto. Beliau bentuk laskar Kanjeng Rasulullah. Ya. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Tapi sayang, apa sayangnya? Sampai hari ini, ya, umat Islam se-Indonesia, padahal ngakunya cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ngakunya cinta kepada Rasul, tapi tiap tahun, tiap tanggal 20 Mei memperingati organisasi yang melecehkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar Pak? Tiap tanggal 20 Mei ngakunya cinta Rasul,
tapi masih memperingati organisasi yang melecehkan Rasulullah SAW. Kira-kira tahun depan masih nyintai organisasi Budi Utomo enggak? Ayo, tahun depan sudah nggak usah memperingati lagi. Tanggal 20 Mei itu kita tunjukkan barok, putus hubungan. Tunjukkan bahwa kita cinta kepada Rasulullah. Karena Rasulullah sudah ingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahaba ilaihi min walidihi wal walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Belum sempurna iman seseorang di antara kamu, di antara kalian, hingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anak-anaknya, wan nasi ajma'in, dan manusia seluruhnya. Siap kira-kira? Tahun depan nggak usah memperingati lagi. Sing jawab mau telu. Siap? Takbir. Tunjukkan bahwa kita lebih cinta Rasulullah daripada organisasi yang melecehkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, alhamdulillah Pak, di Malang langsung saya ketemu dengan rektornya IKIP Budi Utomo. Langsung. Astagfirullah Ustaz, saya kecewa. Nggak tahu. Gitu. Alhamdulillah, tobat. Terus ya apa Ustaz? Wis tobat nasuha. Wis kadung dirikan kampus IKIP Budi Utomo di Malang. Begitu saya sampaikan sejarah ini, beliau langsung tobat. Tobatan nasuha. Kemudian selesai itu beliau meninggal. Insya Allah jannah. Wis kadung beri nama kampus IKIP Budi Utomo. Di depannya masjid besar. Masjidnya namanya Masjid Khotijah. Jadi akhirnya alhamdulillah, yang penting dia sudah tobat dan nasuha. Dia sudah paham. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, begitu Haji Umar Said Cokro Aminoto. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Haji Umar Said Cokro Aminoto itu, beliau itu punya 3 santri. Di rumahnya beliau. Di Peneleh Gang 7, Surabaya. Jadi Haji Umar Said Cokro Aminoto itu punya rumah di Peneleh Gang 7, Surabaya. Nah, beliau punya 3 santri. Soekarno, Muso, Kartosuwiryo. 3 santri. 1 kiai melahirkan 3 ideologi. Soekarno lebih condong pada ideologi nasionalis sekuler. Muso lebih condong pada ideologi komunis. Kartosuwiryo lebih condong pada ideologi Islam. Tapi yang paling jahat itu Soekarno. Ini mangan bareng, turu bareng, ngaji bareng. Luar biasa Soekarno ini. Koncone dhewe meguru bareng, ya kan? Yo turu bareng, mangan bareng di rumahnya Haji Umar Said Cokro Aminoto. Sampai sekarang rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto di Peneleh Gang 7 itu dirawat oleh Pemkot Surabaya sebagai cagar budaya. Jadi punya 1 kiai 3 ideologi. Luar. Tapi yang istiqomah cuma 1. Yang istiqomah 2 ini. Muso istiqomah di ideologi komunis sampai mati. Kartosuwiryo istiqomah di ideologi Islam sampai eksekusi mati dengan 12 peluru atas perintah Soekarno. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sampai akhirnya buku-buku sejarah, gitu kan,
Itu ditulis Kartosuwiryo pemberontak. Ya. Enggak taunya setelah 50 tahun itu Menteri Kebudayaan sekarang Dr. Fadli Zon yang dijadikan Menteri Kebudayaan oleh Pak Prabowo Subianto. Jadi beliau ini cucunya Pak Safruddin Prawira Negara, Presiden Darurat Republik Indonesia. Ya, dulu Pak Safruddin itu punya pembantu, namanya biasanya bapaknya Pak Prabowo itu, namanya Sumitro Joyo Hadikusumo. Itu dulu pembantunya Pak Safruddin Prawira Negara. Jadi sekarang yang jadi presiden anaknya itu Pak Sumitro, terus cucunya sekarang jadi Menteri Kebudayaan, Dr. Fadli Zon. Setelah 50 tahun eksekusi Kartosuwiryo, Dr. Fadli Zon di Taman Mini Indonesia Indah menunjukkan foto Kartosuwiryo 81, foto perjuangan Kartosuwiryo. Hadirlah pakar sejarah Universitas Indonesia, Profesor Anhar Gonggong. Begitu Dr. Fadli Zon menunjukkan 81 perjuangan Kartosuwiryo. Lengkap. Akhirnya Profesor Anhar Gonggong kecewa. Astagfirullah, saya salah menulis buku Kartosuwiryo dari patriot menjadi pemberontak. Salah. Bahkan Profesor Anhar Gonggong menulis di situ, satu-satunya ulama di Indonesia yang mensarah kitab Al-Ahkam Sultaniyah, Al-Ahkam Sultaniyah yang ditulis oleh Al-Imam Mawardi adalah Kartosuwiryo. Itu yang mensarah kitab Al-Ahkam Sultaniyah dalam bahasa Arab. Berarti kata Profesor Anhar Gonggong, Kartosuwiryo itu seorang yang alim. Bahkan sebelum ditugaskan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk berangkat gerilya di Jawa Barat, itu oleh waktu itu mau diangkat menjadi pejabat Wamenhan, Wakil Menteri Pertahanan. Berarti Kartosuwiryo itu orang penting di Indonesia. Nah, yang menugaskan Kartosuwiryo berangkat melakukan gerilya di Jawa Barat itu Panglima Besar Jenderal Sudirman. Jadi beliau bukan berontak, melaksanakan perintah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Karena dulu itu tidak ada HP. Sehingga akhirnya Presiden Soekarno miss. Dikira itu kan pasca perjanjian Renville. Sehingga akhirnya pasukan Siliwangi wajib ditarik ke ibu kota negara, Yogyakarta. Sehingga Jawa Barat kosong. Makanya Panglima Besar Jenderal Sudirman ditanya oleh wartawan, Pak Dirman, kalau pasukan Siliwangi ditarik ke Jogja, kan berarti Jawa Barat sama saja monggo dikuasai lagi oleh Belanda. Apa jawaban Panglima Jenderal Sudirman? No. Saya naruh orang kita. Siapa? Kartosuwiryo. Nah, pada saat itu terjadi miss. Soekarno nganggap Kartosuwiryo melanggar. Padahal itu perintah dari Panglima Besar Jenderal Sudirman. Tahun 1977 muncul sebuah buku yang ditulis oleh Bung Tomo dan salah seorang menteri Soekarno, yaitu Burhanuddin Harahap. Isinya apa? Membenarkan
Jadi Kartosuwiryo berangkat ke Jawa Barat itu bukan pemberontakan. Itu atas perintah Panglima Besar Jenderal Sudirman. 13 tahun melakukan perlawanan gerilya melawan Belanda. Tapi Soekarno langsung memerintahkan tangkap Kartosuwiryo. Sampai hari ini diadili di mahkamah militer. Sampai akhirnya Bapak Kartosuwiryo pada saat vonis, beliau minta 4 syarat. Syarat yang pertama, sebelum dieksekusi mati, beliau minta dipertemukan dengan komandan-komandan, apa itu dulu namanya TI, yang telah diajak oleh beliau untuk melakukan gerilya dengan melawan Belanda. Ditolak oleh hakim. Yang kedua, beliau mengajukan syarat, tolong keluarga saya menyaksikan eksekusi mati saya. Ditolak oleh hakim. Yang ketiga, saya minta setelah saya dieksekusi mati, tolong jenazah saya diserahkan pada keluarga. Ditolak oleh hakim. Permintaan keempat, syarat yang keempat, tolong saya dipertemukan pada istri dan 5 anak saya. Itu yang dikabulkan oleh hakim. Sehingga akhirnya istri dan 5 anak Kartosuwiryo langsung dibawa ke tahanan militer di Jakarta. Alhamdulillah akhirnya Kartosuwiryo memberikan wasiat kepada istri dan anak-anaknya. Salah satu wasiatnya itu, apa statement Pak Kartosuwiryo? Bu dan anak-anakku, sepertinya 1000 tahun ke depan tidak akan ada lagi orang yang memperjuangkan tatbikus syariah di Indonesia. Akhirnya beliau menangis. Istrinya menangis. Dan Pak Kartosuwiryo menangis. Sepertinya 1000 tahun ke depan tidak ada lagi yang memperjuangkan tatbikus syariah di Indonesia. Akhirnya setelah itu beliau makan bersama dengan istri dan 5 anaknya setelah memberikan wasiat. Baru setelah itu Pak Kartosuwiryo menyerahkan diri. Tapi beliau minta, saya minta air wudhu. Kemudian beliau sholat 2 rakaat. Selesai sholat 2 rakaat, beliau terus menyerahkan tangannya dengan baju putih-putih. Dan akhirnya beliau dicek dulu oleh seorang dokter, baru kemudian beliau diborgol tangannya dan kakinya. Akhirnya beliau dibawa pakai kapal feri ke sebuah pulau namanya Pulau Obi di Teluk Jakarta. Baru setelah itu foto-fotonya lengkap sampai pemakaman jenazah menyolatkan. Karena apa? Beliau tidak dimandikan dan tidak dikafani karena insya Allah syahid gitu. Dia hanya disolatkan saja, baru setelah itu dikuburkan. Setelah dikuburkan selesai, langsung semua areal itu dibakar untuk menghilangkan jejak. Itu difoto semuanya. 81 foto itu. Sampai akhirnya dari 81 foto, bapak-bapak, ibu-ibu kalau kepingin punya, itu 81 foto perjuangan Kartosuwiryo itu bisa dibeli di Tokopedia. Online gitu. Tokopedia. Itu yang menulis adalah Dr. Fadli Zon. Dikumpulkan kemudian cerita-cerita narasi-narasinya itu lengkap sekali. Saya alhamdulillah langsung saya beli di Tokopedia, alhamdulillah langsung dikirim ke rumah saya di Malang. Jadi akhirnya Profesor Anhar Gonggong ngambil kesimpulan, ternyata dari 81 foto itu Bapak Kartosuwiryo itu adalah pahlawan Islam sejati. Padahal Profesor Anhar Gonggong itu orang sekuler loh, Pak. Bukan ya Islamnya orang sekuler yang rambutnya gondrong itu. Itu. Dia benar-benar kecewa, salah ternyata.
Ternyata dari 81 itu benar-benar Kartosoewirjo itu benar-benar pejuang Islam sejati, bukan pemberontak. Makanya ketika Letnan Jenderal Z.A. Maulani, Kepala Bakin, itu datang ke Jawa Timur, mengumpulkan 75 ulama se-Jawa Timur, dan alhamdulillah saya juga diundang, itu beliau wanti-wanti, tolong pada generasi muda yang mau masuk TNI, tolong nanti kalau jadi petinggi, jadi jenderal, tolong itu di Cilangkap itu diganti saja. Itu ciptaan LB Murdani. Itu diorama. Jadi Jenderal LB Murdani itu kan sangat anti terhadap Islam. Jadi kalau kita masuk ke Cilangkap, kalau kita masuk itu sudah artinya umat Islam di Indonesia itu istilahnya dikasih stigma pemberontak. Padahal Jenderal Gatot Nurmantio mengatakan saham terbesar Indonesia itu umat Islam, bukan pemberontak. Itu saking kebenciannya Jenderal LB Murdani sampai bikin diorama. Ya. Makanya kadernya Jenderal LB Murdani itu adalah Jenderal Hendro Priyono dengan Luhut Binsar Panjaitan yang mengendalikan Mulyono. Jadi Mulyono ini dikendalikan oleh dua jenderal ini, Hendro Priyono sama Luhut Binsar Panjaitan. Lah ketika saya diundang jenderal-jenderal Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara di Jakarta, itu istilah pensiunan itu ya, jenderal-jenderal itu di Jakarta. Nah, qadarullah, saya satu meja dengan jenderal-jenderal ini tadi, di meja VIP. Pas jenderal-jenderal ini saling bercengkrama dengan satu lainnya, saya ditinggal. Yang ada cuma Jenderal Tejo sama saya. Ini kesempatan emas bagi saya untuk tanya, Pak Jenderal Tejo, Bapak kan diangkat oleh Presiden Jokowi tahun 2014 sebagai Menko Polhukam. Ya kan? Jadi Menko Polhukam itu Jenderal Tejo. Loh Pak, kenapa Undang-Undang KKR itu kok disahkan oleh pemerintah? Saya tanya. Padahal itu kan promotornya Bejo Untung. Tokoh PKI, Bejo Untung. Apa jawaban Jenderal Tejo? Ustadz, saya ditekan oleh Presiden IMF, JP Prong, Belanda. Ternyata JP Prong sudah main mata dengan Mulyono. Untuk apa? Persiapan keputusan Presiden nomor 17 2022. Sehingga lahirlah keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022 setelah Undang-Undang KKR Gol, ya kan? Akhirnya muncul Kepres nomor 17 tahun 2022. Jokowi menyatakan PKI bukan pelaku, tapi PKI itu korban. Sejarah dirubah oleh Jokowi. Sampai sekarang. Berarti yang bantai itu siapa? Kalau sekarang sejarah dirubah oleh Jokowi. Berarti yang bantai umat Islam sama TNI. Padahal kenyataan di lapangan yang dibantai itu umat Islam dan TNI. Dirubah oleh Mulyono. Akhirnya muncul Inpres tahun 2023. Muncul Kepres nomor 4 tahun 2023. Pemerintah wajib minta maaf pada PKI. Sudah dilaksanakan oleh Jokowi? Sudah minta maaf. 5.000 keluarga PKI se-Indonesia wajib mendapat santunan dari negara. Per keluarga 2M. Sudah diberikan? Sudah lewat Mensesnek Pramono Anung. Umat Islam tenang-tenang saja. Itu. Astagfirullah. Balik lagi ke laptop. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Akhirnya muncullah Soekarno melanjutkan Budi Utomo. Jadi setelah Budi Utomo bubar, diteruskan oleh Soekarno.
Partai Nasional Indonesia, PNI. Setelah Soekarno mati, diteruskan anaknya, PDIP. Nah, itu. Sampai sekarang, PDIP. Ini di genealoginya, ideologis. Nyambung terus, Pak, sampai sekarang. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, pada saat Soekarno muncul, Allah munculkan ulama. Siapa? Muhammad Natsir. Sehingga akhirnya terjadilah perdebatan. Dalam sejarah Islam Indonesia, salah satu tonggak penting adalah ketika terjadi perdebatan ilmiah antara Muhammad Natsir, tokoh Masumi, dengan Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Pak Natsir pada saat itu menyampaikan argumentasi. Islam tidak dapat dipisahkan dari negara. Karena urusan kenegaraan pada prinsipnya merupakan bagian yang terintegrasi dengan risalah Islam. Negara adalah sekumpulan orang yang bersatu dalam satu teritorial, menyepakati hidup bersama, dan mengelola wilayah tersebut. Sebab itu, negara juga menjadi soal yang tidak dapat dipisahkan dari Al-Quran. Bahkan Pak Natsir mengutip surah Ad-Dzariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ini kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi bertolak dari dasar ideologi Islam ini, Pak Natsir berkesimpulan bahwa cita-cita hidup seorang muslim di dunia ini hanya ingin menjadi hamba Allah agar mencapai kejayaan dunia dan akhirat. Ternyata ditolak oleh Soekarno. Soekarno lebih berkiblat kepada Mustafa Kemal Atatürk. Jadi nasihat Pak Natsir ditolak oleh Soekarno. Soekarno condong kepada pemikiran Mustafa Kemal Atatürk, bapak sekulerisme Turki. Kata Pak Natsir itu begundalnya Zionis. Sehingga akhirnya Indonesia diarahkan berkiblat ke Turki. Mustafa Kemal Atatürk. Islam ditolak oleh Soekarno. Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah. Ternyata Soekarno tidak istiqomah. Soekarno di akhir kekuasaannya memunculkan ideologi baru. Nasakom. Jadi ternyata orang sekuler, nasionalis sekuler itu berubah-berubah. Gak istiqomah. Yang istiqomah itu umat Islam. Mulai dari dulu sampai sekarang. Dan insya Allah sampai yaumil kiamah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi akhirnya Soekarno munculkan ideologi baru. Nasakom. Nasionalis, agama, komunis. Akhirnya tokoh-tokoh NU dirayu oleh Soekarno. Ngerayunya di mana? Di Mekah. Diajak ke Mekah. Akhirnya tokoh-tokoh NU menerima. Apa? Keluar dari Masumi. Padahal yang mendirikan Masumi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Aneh bin ajaib. Akhirnya bersatulah Nasakom, nasionalisnya PNI pimpinan Soekarno, agamanya NU. Habis itu komunisnya PKI pimpinan DNID. Soekarno pidato, Nasakom bersatu, hancurkan kepala batu. PNI, NU, PKI bersatu. Menghancurkan Masumi. Akhirnya 907 ulama Masumi kumpul di Palembang. Mengeluarkan fatwa. Komunis haram hukumnya bagi umat Islam. Kufur. Ideologi kufur. Haram hukumnya umat Islam menerima. Manakala umat Islam menerima ideologi komunis, tidak sah menikahkan sama muslim. Tidak ada waris mewarisi. Haram jenazahnya diselenggarakan menurut Islam. Itu 6 poin. Isi daripada rekomendasi pertemuan 907 ulama Masumi.
Akhirnya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, Soekarno saat Soekarno memunculkan ideologi Nasakom tepat bulan Desember 1950. Bung Hatta menyatakan mundur dari jabatan wakil presiden, menolak ideologi komunis. Bulan Desember 1950. Bung Hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden, menolak ideologi komunis. Akhirnya muncul, jadi Soekarno lebih cenderung pada Karl Marx, Marxisme. Akhirnya muncullah duet nasional Soekarno dan DN Aidit. Ini di Senayan, di depan 4 jutaan masa PKI. Jutaan masa PKI. Ini di Senayan. Yang sekarang apa? GBK ya. Sekarang GBK. Soekarno dan DN Aidit satu panggung. Soekarno pidato, suburlah PKI. Benar Pak? Ini bapak-bapak yang sepuh-sepuh, benar? Pidatonya Soekarno ini. Suburlah PKI. Benar? Ini bisa di Google, Pak. Bisa di YouTube ada. Pidatonya Soekarno. Ya, lengkap. Suburlah PKI. Jadi ini pidatonya Soekarno. Sampai akhirnya terjadilah peristiwa G30S PKI. Setelah G30S PKI, akhirnya ABRI dan umat Islam bersatu melawan komunis. ABRI yang dimaksud RPKAD, pimpinan Pak Sarwo Edi Wibowo. Nah, saya tadi kan Allah akan tegaskan dalam surah Al-Fat ayat 23, sejarah akan berulang. Nah, sekarang sejarah berulang enggak? Sekarang RPKAD jadi apa? Kopassus. Nah, sekarang Kopassus bersama umat Islam bersatu lagi melawan KGB komunis gaya baru. Sejarah berulang. Nah, ikonnya KGB komunis gaya baru siapa? Mulyono. Laras? Itu ikonnya. Akhirnya PKI dibubarkan secara resmi. 12 Maret 1966 ditetapkan TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Di era reformasi diperkuat Undang-Undang nomor 27 tahun 1999. Dan TAP MPRS nomor 33 MPRS 1967. Pencabutan kekuasaan pemerintah negara dari Presiden Soekarno. Dan di dalam poin menimbang, Soekarno terlibat dalam peristiwa G30S PKI. Ini tetap MPRS sampai sekarang masih ada. Nomor 33 MPRS 1967. Nah, Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itu tadi kan PNI. Nah, sekarang yang pakai hak, pakai kekerasan. Siapa yang promotornya yang memakai cara kekerasan di Indonesia? Karl Marx. Karl Marx masukkan tokohnya namanya Snevit. Akhirnya Snevit mendirikan organisasi ESDV. Dia sebarkan ajaran Marxisme di Indonesia. Kemudian muncullah Musso memproklamasikan Republik Uni Soviet Madiun bulan September 1948. Ribuan umat Islam dibantai. Kuburan-kuburan massal di Madiun banyak sekali. Sampai puncaknya malam 1 Oktober 7 jenderal yang dijadi target. Tapi 1 jenderal yang selamat, Jenderal Abdul Haris Nasution. Nah itu, Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ternyata Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah kejahatan PKI. Jadi sejarah berulang. Kalau dulu Nasakom
nasionalis, agama, komunis. Muncul lagi Nasakom jilid 2. Nah, muncul lagi Nasakom jilid 2. Nah, sekarang PKI awalnya oleh Jenderal Suyono Kasum Abri tahun 1999, itu beliau sudah menulis di majalah Forum Keadilan tahun 1999, PDIP menjadi sarang PKI. Itu ditulis oleh Jenderal Suyono Kasum Abri. Nah, setelah PKI membonceng PDIP, sekarang PKI sudah punya duit. Akhirnya muncullah partai baru PSI untuk melanjutkan DNID. Paham sudah? PSI. Ya, Wali Kota Solo. Wakil. Ketua PSI. Makanya begitu PSI launching, Chris Natali, begitu launchingnya PSI pertama, menyatakan PSI satu-satunya partai anti agama. Itu waktu launching yang dimotali oleh Chris Natali. Kemudian setelah Chris Natali diserahkan pada Giring. Setelah Giring ngomong, saya serahkan pada pemilik aslinya. Siapa? Mulyono. Diserahkan pada Kaisang. Jelas sudah? Sejarah akan berulang. Inilah kita belajar dari sejarah. Karena apa? Allah mengabarkan sejarah akan berulang. 25 Agustus 2025 itu dideteksi oleh Presiden oleh Presiden Prabowo, ternyata itu aktor intelektualnya geng Solo. Bukan, oh ya geng Mulyono kok geng Solo. Soalnya Solo api-api loh. Ya, geng Mulyono. Itu skenarionya itu yang mahasiswa. Qadarullah yang mati ojol. Akhirnya berubah. Padahal skenarionya kalau mahasiswa yang mati, gedung DPR hancur. Ya kan? Tidak tahunya ojol yang mati. Akhirnya berubah. Yang dihancurkan Brimob. Ya kan? Markas Brimob. Sama Polda Metro Jaya, kepolisian. Nah, itu. Akhirnya sampai akhirnya menyerambat ke seluruh daerah. Bakar-bakaran. Nah, sebelum pilkada itu, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, di tempat saya di Malang, itu sudah dapat info. Jadi, Pak Jokowi minta kepada Presiden Prabowo jatah 4 kota. Surabaya, Malang, Kediri, Madiun. Makanya ketika pilkada, itu Bu Khofifah sungkem dulu ke Solo. Begitu juga Wali Kota Malang, Pak Wahyu, sama Heri Muthahirin itu, PSI, sungkem dulu ke Solo. Termasuk Kediri dan Madiun, sungkem dulu. Enggak tahunya, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, setelah gagal kudeta di Jakarta, Malang akan dijadikan barometer untuk kudeta selanjutnya. Sehingga akhirnya waktu itu beberapa aparat kumpul, tokoh-tokoh ulama dikumpulkan semuanya. Alhamdulillah saya ikut terlibat. Sehingga akhirnya tidak tahunya itu akan di-drop 168 bis di Malang. Itu semua orang di luar Malang. Dan itu kerjasama dengan Brimob. Ya kan? Sehingga 168 bis isinya yang bikin keonaran ini langsung dibawa ke timur oleh Brimob. Karena markasnya Brimob di timur. Akhirnya, Alhamdulillah, Pak Prabowo langsung cekatan. Beliau perintahkan Panglima Divisi Kostrad yang ada di Singosari untuk memimpin, untuk mengawal Malang ini, untuk menyelamatkan, mengamankan Malang. Sehingga akhirnya Panglima Divisi Kostrad minta seluruh
Polres, Polresta, Polsek off. Hari Senin dan Selasa. Tidak boleh. Bahkan banyak polsek-polsek itu diamankan oleh Linmas. Yang jaga Linmas. Anak-anak sekolah, SD sampai perguruan tinggi, off semuanya di Malang. Karena mereka targetnya yang akan dihancurkan adalah gedung DPRD Kota Malang. Kemudian Balai Kota Malang. Gedung BCA. Yang gede itu, yang di Malang itu. Kemudian Polsek, Polres, semuanya akan dihancurkan. Alhamdulillah. Jadi hari Senin itu mereka targetnya akan melakukan penghancuran itu dini hari sampai subuh. Alhamdulillah. Semua dijaga militer, Pak. Kostrat, dari Kostrat. Kan ribuan itu pasukan Kostrat. Polisi nggak ada yang muncul. Alhamdulillah aman, gagal. Malang dijadikan untuk kudeta yang kedua gagal. Alhamdulillah Allah selamatkan Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ternyata sejarah berulang. Dari genealogisnya ini akhirnya nanti muncul lagi nanti Nasakom jilid 2 sudah. Nasakom jilid 2 sudah. Dan nanti akan muncul Nasakom jilid 3. Karena genealogis ini terus akan berjalan. Dan Allah mengabarkan sampai yaumil kiamah. Tidak akan selesai. Dan umat Islam harus sadar ini, Pak. Umat Islam harus paham sejarah. Saya kira gitu, mohon maaf, cukup panjang sekali. Ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.